Bismillahirrahmanirrahim. Daily Vlog. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil Al-Mukarramun yang kami muliakan, para hadirin, Bapak Ibu, para alim ulama, para tuan guru, para ustadz dan ustadzah yang ada di tengah-tengah kita, juga para tokoh dan sesepuh masyarakat di desa Bedulu, Kecamatan Blabatu. Mobil khusus yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Nurul Yakin Al-Mukarram Bapak Haji Sumardi. Yang mana dia? Oh, Masya Allah, tadi sudah ketemu kita. Kita doakan dia selalu sehat, panjang umur, Allah berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Kemudian Ketua Yayasan Pendidikan apa ini? As-Sulah ya. As-Sulah. Ustaz Yaqub Anwari. Masya Allah, alhamdulillah dia juga hadir. Kemudian PHPI Kecamatan Blabatu, Majelis Taklim Kecamatan Blabatu, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian safari dakwah kami di Masjid Nurul Yakin ini adalah masjid yang ke-16 masjid yang ke-16. Jadi nggak kerasa sudah 16 masjid. Sampai tanggal 23 kami sudah harus balik ke Jakarta. Dan mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu, mudah-mudahan semua sehat. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini izin kalau saya masih terlihat kurang sehat karena beberapa hari ini Pak Allah beri sakit, tapi alhamdulillah itulah hadiah dari Allah. Kadang tidak selamanya Allah memberikan hadiah dalam bentuk nikmat. Bisa jadi hadiah dari Allah bentuknya sakit sebagai nasihat dan teguran supaya kita bisa lebih menjaga kesehatan kita masing-masing. Karena yang mahal dalam hidup itu adalah sehat walafiat. Mahkotanya manusia bukan harta. Mahkotanya manusia bukan juga jabatan. Tapi mahkotanya manusia adalah sehat. Bapak Ibu bisa hadir ke sini karena sehat, betul ya? Betul. Karena kalau kita tidak sehat, tempatnya bukan di sini, Pak. Di mana? Rumah sakit. Di rumah. Kita juga sih yang salah nama ini. Rumah sakit. Yang masuk rumah itu pasti sakit. Harusnya nama ini apa Pak? Rumah Sehat.
Bapak bikin sendiri. Dan alhamdulillah di titik yang ke-16 ini kami hadir masih dengan program yang sama. Apa itu programnya? Programnya adalah mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama nanti kita membekali akhirat dalam bentuk Al-Qur'anul Karim, dalam bentuk mushaf. Maksudnya bagaimana Ustaz? Hidup itu di dunia sementara, betul nggak? Betul. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang selamanya. Manusia tidak ada umurnya panjang lebih dari 100. Kalaupun ada yang lebih dari 100, badannya sudah tidak seperkasa masa mudanya. Baginda Rasulullah SAW, Allah titipkan umur cuma 63 tahun. Berapa tahun? 63. 63 selesai. Itu kekasih Allah, manusia paling mulia. Allah kasih umur hanya 63 tahun. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil oleh Allah 63. Jadi kalau yang malam ini ada yang umurnya 65, banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah, bonusnya 2 tahun. Betul ya? Betul. Kalau yang malam hari ini umurnya 60 tahun, ya siap-siap 3 tahun lagi. Banyak berbuat baik, makan yang enak-enak. Yang paling kasihan yang malam ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kira-kira kapan lagi itu balik? 1 hari lagi. Besok sudah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul beliau bersabda, "Man qala umruhu wa hasuna amaluhu." Itulah sebaik-baiknya. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Man qala umruhu, panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, tapi banyak juga kebaikannya. Itu manusia paling beruntung, Pak. Karena banyak orang yang panjang umur 50, 60, tapi isinya cuma dosa dan maksiat. Betul ya? Setiap hari tidak ada kebaikan. Judi nggak berhenti, minuman keras setiap hari, ibu-ibu menggosipin tetangga ya waktu. Betul lah Bu? Aku alhamdulillah. Melawan sama suami sering. Jadi ternyata hidup ini penuh dengan dosa. Maka sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Dan alhamdulillah kami mengajak Bapak Ibu semua nanti untuk menjadikan Al-Quran sebagai bekal. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya di sesi akhir kami akan mengajak Bapak Ibu untuk menyisihkan rezeki dari yang Allah titip. Dari rezeki itulah dititipkan kepada kami menjadi amanah, dan amanah itu kami cetak Al-Quran. Al-Qurannya kami sebarkan seluas-luasnya, dicetak sebanyak-banyaknya, disebarkan seluas-luasnya. Inilah contoh Al-Quran yang sudah kami cetak dan sudah kami sebarkan. Di Jayapura alhamdulillah 16.500 Al-Quran sudah kami sebarkan. Belum lagi di tempat-tempat lain. Kenapa kok Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pedoman hidup kita sebagai hamba Allah. Al-Quran adalah sesuatu yang mendampingi hidup kita mulai dari alam kubur dan itulah kenapa dari kecil kita diajarkan
setiap baca Al-Quran ada doanya. Bapak Ibu mungkin masih hafal, Allahumma rahamna bil Qur'an. Boleh sama-sama. Wa ja'alna imaman Oke, stop sampai semua. Ini kalau sampai akhir kita selesai subuh. Allahumma rahamna bil Qur'an, ya Allah sayangilah kami dengan Al-Quran. Al-Quran artinya adalah bacaan-bacaan. Orang itu tidak bisa lepas dari bacaan-bacaan. Contoh, Bapak yang punya handphone pasti setiap hari harus membaca WhatsApp, betul nggak? Belum lagi baca berita, belum lagi baca dan membaca. Kita tidak terlepas dari proses membaca. Bahkan wahyu pertama yang Allah turunkan itu apa bunyi ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Iqra, bacalah, bukan hanya buku, bukan hanya berita, bukan hanya WhatsApp, tapi baca setiap kehidupan yang ada di dalam setiap kita. Baca pengalaman orang lain, baca kehidupan orang lain. Itulah kenapa ayatnya berbunyi Iqra, bacalah. Dan Al-Quran ini satu-satunya pedoman yang akan menyelamatkan hidup kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Saya tanya sama Bapak dan Ibu, pernah mendengar malam pertama? Biasanya kalau sudah istilah malam pertama identiknya dengan apa? pengantin. Pengantin. Saya tanya sama ibu-ibu di belakang, Bu, masih hidup? Ibu tahu malam pertama? Masih ingat rasanya? Masih. Coba ya bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak masih ingat malam pertama, Pak? Nanya balik sama yang mana, Ustaz? Malam pertama malam paling indah, penuh dengan bunga-bunga. Ini adalah malam yang ditunggu setiap pasangan kedua mempelai. Malam pertama. Kita lupa bahwa ada malam pertama yang kedua setelah malam yang pertama ketika kita menjadi sepasang pengantin. Malam pertama yang kedua kapan, Ustaz? Nanti saat kita ada di alam kubur. Tiba saatnya malam pertama kita di sana. Pendampingnya bukan lagi suami, tidak lagi istri. Pendampingnya bukan anak-anak. Yang menemani bukan mobil, harta, rumah yang mewah. Sendiri siapa temannya? Semut di dalam tanah, kalajengking, belatung, dan makhluk-makhluk tanah lainnya. Mereka akan menghubungi kita satu demi satu, menghampiri, dan mereka akan mencari setiap lubang yang ada di tubuh kita. Siapa yang melindungi kita? Jelas doanya tadi, Allahumma rahamna bil Qur'an. Jadi jangan heran kalau banyak penghafal Al-Quran yang jenazahnya setelah ditindih tanah terhimpit papan kemudian digali lagi, padahal sudah 7 tahun terkubur, jasadnya masih dalam keadaan utuh. Siapa yang melindungi? Bacaan Al-Qurannya. Maka Bapak Ibu, beruntunglah kalau anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena itu bisa menjadi pelindung kita di alam kubur. Awalan salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
program kami Pak, nanti Bapak kami ajak untuk mengisikan rezeki, kita berbagi, dan alhamdulillah kami bersama tim mengucapkan terima kasih. Tadi kami sudah dijamu sebelum hadir di sini di rumah siapa? Di rumah, Masya Allah, itu ada ikan asinnya Pak. Ini informasinya, Bapak Ibu ini persatuan masyarakat Sunda ya? Semua? Oh enggak? Oh campuran ya? Ada di sini yang orang Jawa? Oke, orang Sunda ada? Yang sekampung dengan saya orang Jakarta mana ya dek? Enggak ada. Nanti kami akan ajak Bapak Ibu semua untuk mengisikan rezeki dengan cetak dan sebarkan Al-Quran. Dan yang perlu diketahui bersama bahwa kehadiran kami ke sini Pak, konsepnya dakwah menjemput umat. Dakwah menjemput umat. Tadi ada yang telepon saya sore, Ustaz, tahun baru kami mau mengundang Ustaz di Aceh. Saya bilang nanti cek jadwal dulu. Orangnya tanya, kalau mengundang Ustaz pribadi, tiket pesawatnya berapa? Saya bilang 3. Karena yang undang pemerintah, duitnya ada. Kecuali yang undang masjid beda, mumpung ada duitnya saya minta. Kan itu duit rakyat juga. Betul nggak? Saya bilang pesawat tidak. Dijemputnya ya mobil apa aja gitu ya, mobil lunas, mobil nyicil juga boleh. Hotelnya terserah. Kalau undangnya pribadi Pak, saya punya aturan. Tapi kalau undangnya melalui yayasan, lembaga komunitas Riau Indonesia Mengaji, kami yang menjemput Bapak Ibu datang ke sini. Alhamdulillah wasilah kami hadir di sini. Kami ada saudara. Kebetulan saya ada salah satu staf saya, tapi sudah seperti keluarga. Beliau punya adik kandung, ada Peseli serta suami dan anaknya, tinggal 3-nya ya. Punya anak 2, alhamdulillah. Beliau mau mewakili tim di sini merepresentasikan masjid ini. Syaratnya apa sih kalau ingin menghadirkan Ustaz ke sini? Syaratnya cuma 2. Berapa? 1, hadirkan jamaah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau perlu 1 Bali datang semua. Sebanyak-banyaknya. Syarat yang pertama. Yang kedua, sampaikan kepada jamaah yang mau hadir dari rumah, siapkan infak terbaik untuk bersedekah Al-Quran. Cukup itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang nanya-nanya, Ustaz kami ingin menghadirkan Ustaz, masih bisa apa enggak? Nah, konfirmasi saja langsung. Ini ada Ustaz Danu, sahabat kami yang mengurus titik-titik masjid di sini, atau ke Ustaz Ilham juga bisa minta langsung nomor handphonenya untuk menghadirkan kami. 2, hadirkan jamaah, siapkan infak yang terbaik. Kalau konsumsi bagaimana Ustaz? Jamuan dan lain sebagainya. Kalau ada, alhamdulillah, namanya juga disiapin. Kalaupun tidak disiapin juga, innalillah. Ya rezeki alhamdulillah kalau ada manfaatnya. Jadi itu, Ibu nggak usah khawatir, jangan pikir, oh nanti nasi Ustaznya berapa? Nggak ada. Syaratnya hadirkan jamaah, kunci tanggal sama teman-teman, kami insya Allah hadir. Ya. Dan Ibu sendiri saksikan, boleh tanya ke Peseli, tanya ke panitia masjid, apa ada kami minta diberikan tiket pesawat? Tidak ada, kami datang sendiri. Makanya alhamdulillah kami tiba di sini Ibu, seperti di tempat yang lain, datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak di. Sama siapa itu Bu? Terima kasih. Terus dari mana Ustaz bensinnya? Dari mana beli makannya? Dari para jamaah. Nah sebelum
Kiai, nanti ada ustaz dan ustazah kami akan keliling membawa kantong-kantong sedekah. Silakan Bu, isikan rezeki seikhlasnya, setulusnya, lillahi ta'ala. Niat yang pertama ini untuk membantu safari dakwah. Kalau ada yang mau sedekah Al-Quran, nanti sedekah Al-Qurannya di sesi terakhir, karena setelah tausiah akan ada sahabat saya bawa dari Jakarta. Alhamdulillah beliau juga masih dalam keadaan kurang sehat sudah beberapa hari, bahkan kemarin beliau full bed rest dan sekarang sudah mulai pulih. Mukarram Ustaz Gunawan Mandudu, ibu-ibu nggak kelihatan ya? Nggak lihat orangnya ya? Mau lihat nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mama kepo. Baik, ini dia Al-Mukarram Ustaz Gunawan Mandudu, kami persilahkan. Ini mah casingnya doang seperti ini aslinya orang Sunda. Tinggalnya di Bandung. Ya, tapi beliau perantau. Ibu bapak tebak beliau ini aslinya dari mana coba? Papua Pak. Bapak fitnah. Fitnah. Enggak selamanya yang model begini Papua Pak. Bapak aja. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan? Ibu puas lihat beliau? Ibu puas, beliau lemas. Beliau dari NTT Alor. Ya alhamdulillah. Ada orang Alor di sini? Orang Alor Pak, angkat tangan. Di laut. Oh di sebelah sini. Beliau dari Alor baru sembuh juga alhamdulillah. Ini sepertinya kami ini meriah karena kami kesurupan setan butuh. Jadi baru sampai tanggal 3, tanggal 4 kami langsung ke butuh. Pak tahu butuh? Pak butuh. La ilaha illallah. Itu saya pas masuk burger. Habis saya sampai bandara ada yang bilang kalau nggak ke butuh nggak mati. Betul ya? Terus saya mampir. Pasti mampir itu masya Allah pepes ikan kecil. Hanya sumur. Kalau Ustaz Mandu tuh, aduh gimana ya dilihat saya Ustaz, nggak dilihat Basir. Pulangnya suruhan setan muncul. Baik, Ibu sudah lihat ya. Nah, silakan Ibu pandangi, Ibu nikmati, Ibu bawa pulang juga boleh silakan. Ya ikhlas. Kalau bapak-bapak perlu stok 5 lagi kayak begini saya banyak. Baik, nanti beliau akan mengajak kita bermuhasabah. Baik, Ustaz, jazakumullah khair jazaa. Doakan kami sehat ya Pak ya. Amin. Masih ada banyak titik yang harus kami datangi. Nanti beliau juga memimpin kita selawat. Ustaz dan Ustazah siap-siap. Bapak Ibu silakan siapkan alat-alatnya untuk membantu safari dakwah kami. Bapak Ibu yang bersedekah, insya Allah pahalanya sama dengan kami yang berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Ustaz dan Ustazah dan diiringi selawat oleh Ustaz Mandudu sekarang. Oh, untuk awal saya mau ngasih, saya juga ikut mau nyumbang ya. Kira-kira kalau saya ikut nyumbang, Ibu maunya saya sedekah warna apa? Bebas. Sepakat ya. Biru saya merah. Oke, kalau saya merah, Bapak itu harus merah.